Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdurrahman, dosen Prodi Bisnis Digital Universitas Cipasung, Tasikmalaya. Bidang keahlian saya berfokus pada bisnis digital. Pada kali ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah analisa bisnis digital dengan memerhatikan aspek delivery, kemudian interaktif, dan assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi yang berbobot 3 SKS pada semester 6. Mata kuliah analisa bisnis digital mempelajari konsep-konsep dasar untuk menganalisis, merancang, dan mengelola bisnis dengan memahami bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan untuk mendukung keberhasilan bisnis di era digital ini. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lulusan mampu menguasai konsep teori dan praktis pada substansi di bidang bisnis digital. Lulusan mampu melakukan analisis dan kebutuhan untuk implementasi sistem informasi pada suatu organisasi atau institusi. Yang ketiga, lulusan mampu mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu mengenai siklus perkembangan usaha. Dan yang keempat, lulusan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menjelaskan konsep model prinsip teknologi dalam pengambilan keputusan dan mengembangkan solusi kreatif serta evaluasi implementasi strategi pada bisnis digital. Yang kedua, mampu menganalisis tren kebutuhan pasar, merancang model strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing dalam berwirausaha. Yang ketiga, mampu memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan menggunakan sistem e-commerce untuk memfasilitasi transaksi bisnis. Dan yang terakhir, mengumpulkan dan menganalisis informasi dan data dan mengukur serta mengevaluasi efektivitas keputusan yang diambil. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa situasi bisnis digital. Kemudian yang kedua, riset pasar, termasuk segmenting, targeting, dan positioning. Yang ketiga, strategi pemasaran digital. Yang keempat, user interface dan user experience. Yang kelima, website and SEO. Yang keenam, copywriting. Yang ketujuh, social media marketing. Yang kedelapan, e-commerce. Yang kesembilan, customer relationship management. Dan yang terakhir yaitu adalah data analytics. Adapun referensi yang diambil pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Utami et al. 2024. Bahan ajar bisnis digital, Soundpedia Publishing Indonesia. Yang kedua, DevCavi 2015, Digital Business and E-commerce Management, Strategi, Implementation, and Practice 6th edition. Adapun untuk pendukungnya, yang pertama yaitu menggunakan bukunya Bukhari Alma tahun 2018 tentang kewirausahaan untuk mahasiswa dan umum, Alpha Beta. Yang kedua, GM Susanto tahun 2020, The Power of Digital Marketing, Alex Media Komputindo. Dan yang terakhir yaitu menggunakan jurnal nasional dan jurnal internasional. Salah satunya adalah dari jurnal hasil karya publikasi saya sendiri dan partner dosen, yaitu Aditya Abdurrahman dan Ardiansyah pada tahun 2024 mengenai examining drivers for cash intention for fashion retailers leveraging TikTok live streaming in Indonesia. Published in Journal of Logistic Informatics and Service Science or JLASS, volume 11, number 5. Aspek penilaian dari mata kuliah ini, yang pertama, partisipasi 20%, tugas kelompok 20%, presentasi 10%, untuk ujian tengah semester 20%, dan untuk ujian akhir semester 30%. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini menggunakan discovery learning, project-based learning, di mana mahasiswa membuat sebuah produk konten dan melakukan pemasaran dengan beriklan di Facebook Ads atau e-commerce Ads. Hasil data dari iklan tersebut kemudian dievaluasi dan dipresentasikan dengan memberikan strategi yang baru. Berikut adalah contoh video pembelajaran pada mata kuliah analisa bisnis digital. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat.
Sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap apa yang kita kerjakan. Kita berdoa bareng-bareng, saya pimpin berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Saya akan absen terlebih dahulu, teman-teman. Dan Hashim, kemudian Azka, kemudian Jajang, dan Kiki Fitriana. Oke, karena semua sudah di absen, kita mulai ke inti materi. Ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang digital marketing. So, apa digital marketing itu? Singkatnya, digital marketing adalah usaha mempromosikan produk atau merek yang kita tawarkan kepada target konsumen melalui media digital. Di sini ada kelebihan digital marketing. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Nah, mungkin sebagai contoh, kalau Alfamart dulu mempromosikan itu melalui brosur yang memang di situ memerlukan waktu ya, karena memang harus menyebarkannya ke rumah satu per satu. Berbeda kayak sekarang ini sudah di zamannya ada smartphone dan kemudian menggunakan aplikasi. Mungkin teman-teman tidak asing dengan yang namanya AlphaGift ya. Nah, di AlphaGift ini sendiri bahkan teman-teman bisa belanja melewati aplikasi tersebut. Lalu kemudian membayar melalui e-payment dan bahkan diantarkan sampai ke rumah. Bahkan teman-teman tidak perlu tidak perlu belanja datang ke outletnya ya gitu. Diam di rumah memesan dan bahkan diantar sampai ke rumah. Yang kedua adalah kemudahan evaluasi. Nah, mungkin teman-teman sering pernah datang ke kafe. Terus kemudian lihat kasirnya. Kasirnya selalu pencet-pencet di tabletnya ya. Nah, itu merupakan aplikasi. Contohnya adalah aplikasi dari point of sales. Namanya Majo, atau mungkin yang paling umum itu Mokapos ya, itu yang pertama kali. Majo ini yang saingannya yang kedua. Nah, ini kenapa bisa memberikan kemudahan evaluasi? Karena di situ misalkan ada konsumen yang beli produk di hari ini, sampai 1 bulan ke depan kan itu akan terlihat ya datanya. Data informasi itu bisa teman-teman lihat produk mana yang memang meningkat, produk mana yang memang laku, produk mana yang tidak, sehingga nanti persediaan bahan bakunya perlu untuk ditambahkan. Kalau yang meningkat, kalau yang berkurang atau bahkan kurang sekali penjualannya, berarti otomatis persediaan bahan bakunya juga harus dikurangi. Kemudian yang ketiga adalah murah dan efektif, di mana di sini menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report bahwa biaya anggaran untuk ketika kita melakukan digital ternyata hemat sampai 40% gitu ya. Kemudian jangkauannya lebih luas karena kita tahu bahwa memang pengguna internet di Indonesia itu bahkan sekarang mencapai 250 juta. Kalau saya tanya brand outdoor yang paling umum itu kan Eiger ya biasanya, mungkin teman Eiger gitu ya, yang paling terkenal. Nah, pernah dengar Antarestar mungkin? Ini naiknya di tahun 2023 kalau nggak salah ya, di zaman kayak TikTok lagi naik. Dia terkenalnya tuh gara-gara memang melalui TikTok. Oh, ternyata digital tuh bisa sampai membangun nama brand. Bahkan sekarang di detik ini itu Antarestar ini bisa terkenal sampai ke luar negeri juga, luar biasa ya. Nah, ini ada beberapa strategi pemasaran digital yang tentunya akan dibahas tuntas lebih mendalam ya di slide selanjutnya. Yang pertama ada SEO, ada SEM, kemudian ada content marketing sampai nanti ke email marketing. Kita lanjut di sini. Strategi digital marketing yang pertama yaitu adalah website misalkan. Website ini tujuannya adalah untuk landing page. Orang-orang ketika mau nyari informasi secara jelas dan kita bisa reach dengan interaktif berupa tulisan, gambar, video, animasi maupun suara yang memang menarik. Dari sisi konsumen itu dituangkan semua di dalam website. Nah, di sini ada search engine marketing. Apa itu search engine marketing? Di mana search engine marketing ini merupakan iklan berbayar yang ada pada mesin pencarian untuk memperoleh traffic ke website. Contoh, ini pengalaman saya. Saya mau tertarik dengan jaket jeans gitu ya. Jaket jeans di Google. Ketika saya masuk ke Instagram, ketika saya scroll feed-nya, itu selalu ada
boostingan iklan dari brand-brand tertentu yang menawarkan jaket jeans gitu. Nah, lalu lanjut, ini email marketing, pemasaran digital yang memang ini menawarkan produk kepada konsumen gitu ya, dengan melalui email gitu ya, pesan secara email. Kayak saya menggunakan GoFollow BizWish untuk ekspor gitu ya. Nah, di situ memang tidak bisa ada data informasinya gitu ya, tapi tidak full, cuman hanya misalkan ada bayar namanya ini dari negara apa, dari negara Prancis misalkan, butuh kopi Arabica gitu misalkan. Nah, berapa ton, misalkan satu kontainer misalkan 20 feet. Nah, hanya itu saja, tapi saya tidak bisa mengakses untuk sampai kayak tahu emailnya, tahu apa ya, kayak WhatsApp-nya, nomor teleponnya itu belum tahu. Makanya saya harus beli dulu license-nya baru ke sana. Dan memang caranya yang paling better itu menggunakan email gitu. Karena apa? Karena bayar di luar negeri itu tidak semua menggunakan kayak WhatsApp ya. Ada kayak semisal apa? China itu kan tidak menggunakan produk-produk dari Amerika ya, kayak Google, WhatsApp, dan Facebook dan sebagainya. Mereka menggunakan WeChat, otomatis kan kita akan tidak bisa terhubung gitu ya. Agak susah memang kalau China, Vietnam, dan sebagainya. Tapi yang lain ada juga yang memang terbuka di situ ya, berkaitan dengan itu. Nah, biasanya saya menggunakan email marketing. Itu satu hari mungkin saya nge-email ada 50 lah paling minim gitu. Dan itu berlanjut tuh beberapa bulan gitu ya, ke konsumen-konsumen yang dirasa menurut saya potensial. Kebetulan karena memang Indonesia ini punya istilahnya punya kekayaan alam ya, kayak rempah-rempah, kopi dan lain sebagainya. Saya memilih kopi karena memang karakter kopi itu di Indonesia itu memang memiliki karakter rasa yang unik gitu ya menurut dunia gitu, bahkan ini dunia. Nah, ini contoh. Kalau sekarang kayaknya kalau di Indonesia ya, menurut saya agak kurang tepat kalau menggunakan email marketing, tapi menggunakan WhatsApp ya. Mungkin teman-teman pernah ke minimarket atau ke supermarket atau ke kafe atau mungkin ke toko-toko baju dan lain sebagainya. Terus kemudian ketika transaksi diminta untuk siapa namanya Mbak, boleh saya catat namanya, lalu kemudian dimintakan nomor telepon, yaitu tujuannya memang untuk promosi ya melalui WhatsApp. Saya aja ini Lois tuh, brand toko di Tasik, hanya sekali beli di tahun 2024 ngasih data tersebut. Sampai sekarang saya di boost marketing kayak gini ya, ada diskon 30%, kadang 45% atau dan lain sebagainya, buy one get one dan lain sebagainya, itu langsung di WhatsApp. Nah, berkaitan dengan yang selanjutnya itu sosial media marketing. Intinya pemasaran, di mana ini tujuan untuk brand awareness, yang dimana kayak ini dipromosikan melalui sosial media. Tentunya sebelum kita melakukan sosial media marketing, harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik-karakteristik dari platform tersebut ya. Contoh yang lagi hype saat ini, mungkin Instagram lebih stagnan ya gitu dan terus meningkat. Dan yang sekarang nih yang lagi hype adalah TikTok gitu ya teman-teman. Nah, di sini kalau saya lemparkan ke teman-teman, kira-kira apa sih bedanya Instagram dengan TikTok? Saya Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya dari aplikasi TikTok itu banyaknya tuh dari tren, terus dari seni musik yang lagi hype gitu, yang lagi tren gitu ya. Nah, terus kalau dari Instagram, aplikasi Instagram menurut saya di Instagram itu lebih mementingkan dari visual dan estetika. Jadi kalau misalnya dan konten yang bermanfaat gitu. Kalau misalnya kita menyebarluaskan konten yang bermanfaat, itu bakal lebih banyak lagi pengikutnya. Nah, sedangkan kalau TikTok itu kita ngikutinnya tren. Kalau misalnya tren kita konten kita sesuai dengan tren yang ada gitu di TikToknya, nah akan lebih lebih masuk ke FYP gitu. Jadi mengikuti algoritmanya kalau di TikTok gitu. Oke. Mungkin ada yang lain? Saya Pak. Ya, boleh silahkan. Izin menjelaskan ya Pak. Instagram dalam peningkatan exposure-nya bertahap seiring bertumbuhnya followers. Sedangkan kalau TikTok meskipun followersnya sedikit, tetapi kontennya tuh bisa meledak viral Pak. Seperti itu. Oh ya, oke. Ya, jadi memang TikTok dan Instagram ini memang memiliki karakteristik yang berbeda.
Bahkan kayak dari sisi segmentingnya ya, dilihat dari sisi demografis. Kalau misalkan TikTok itu lebih arahnya memang orang-orang penggunanya itu orang-orang anak-anak Gen Z ya. Berbeda dengan misalkan Instagram memang lebih daripada 25 tahun biasanya. Kalau di TikTok itu hashtag sangat berpengaruh dibandingkan dengan Instagram. Instagram itu tidak terlalu berpengaruh ke selanjutnya. Ini nomor 5. Search Engine Optimization, SEO. Sebenarnya Uncip keyword yang benda, jadi secara real saya bilang Uncip itu adalah keyword yang unik. Ketika keywordnya Uncip, yang keluar itu pasti Universitas Cipasung Tasikmalaya. Karena saya ngelihat sampai ke bawah pun, sampai ke beberapa tag di sini, ada sampai ke 5, itu yang dibahas Uncip memang adalah Universitas Cipasung Tasikmalaya, ada Uncifest, ada dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ini juga bagus. Makanya mungkin kayak teman-teman di sini mungkin ada yang BEM, mungkin di sini ada yang HIMA, ada yang UKM. Ketika melakukan kegiatan, coba untuk nge-branding itu dengan apa? Mencantumkan hashtagnya. Uncip gitu. Universitas Cipasung, Universitas Cipasung. Agar biar baik ini di digital, secara digital. Ini berarti pencariannya menjadi paling teratas. Nah, terus kemudian yang keenam yaitu konten marketing. Konten marketing yang saya bahas di sini adalah berkaitan dengan konten berupa video ya. Ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hook. Yang kedua adalah isi, biasanya berupa pain dan gain. Lalu ketiga ada call to action. Hook ini ketika kalian menyampaikan atau memberikan pesan dalam video di 1 detik sampai 3 detik pertama, gimana caranya orang bisa stay untuk melihat video tersebut. Kemudian ada isi, pain. Pain ini berarti berkaitan dengan masalah yang biasanya dirasakan umum oleh konsumen dari target konsumen kita. Punya masalah apa tuh gitu. Lalu dan itu memang masalahnya harus relate dengan masalah yang umum ya gitu di target konsumen kita. Lalu gain itu bisa menyelesaikan si masalah dari yang terjadi pada si konsumen dan kita berikan nilai tambah dari produknya. Yaitu makanya kayak teman-teman kemarin belajar tentang value proposition. Nah, ada unique selling point itu yang ditunjukkan di gain-nya gitu. Sehingga memunculkan apa? Minat beli. Baru kita call to action. Kalau mau beli ini kemana nih? Ada link tertentu atau misalkan pergi ke outlet di mana gitu cabang terdekat gitu ya. Nah, itu call to action. Bahkan untuk menstimulasi agar si konsumen ini membeli dalam waktu yang cepat atau memutuskan keputusan pembeliannya dalam waktu yang singkat, itu dengan cara apa? Mungkin misalkan kayak diskon. Oh, kalau misalkan kalian mau beli produk hari ini, berlaku untuk hari ini saja, diskon 30% atau 40%. Itu orang-orang pasti akan tertarik dan memang mau beli di saat ini juga gitu ya. Pengaruhnya cukup lumayan. Ini saya akan contohkan nih. Ada misalkan kuliner Tasik ya, kayak ini brand food vlogger di Tasikmalaya nih yang cukup terkenal. Nah, di sini ada banyak video-video ya. Saya lihat tuh sampai viral. Tapi saya pengen ngelihat yang memang nih paling yang terbaru ya. Ini ada, bisa teman-teman lihat kira-kira apa yang menjadi hooknya. Rekomendasi dimsum mentai yang punya juga hampers buat kirim-kirim. Yuk aku review rasa lebih detailnya. Klaimnya mereka pakai 90% daging ayam dan pilihan toppingnya ada 4. Aku coba semuanya dan menurutku dimsumnya sendiri asin, ada hint manis, wangi minyak wijen dikit, teksturnya juicy, kenyal, meaty, dan gak kering. Buatku yang paling ngena di lidah yang pakai saus mentai, barbecue, dan gorengnya. Yang mentai pakainya spicy mayo, pedas, asem, dan creamy sausnya. Untuk yang goreng menurutku juara satunya sih. Kalau bisa request aku pengen yang goreng dan dikasih saus mentai di atasnya. Kebayang enaknya dimsum goreng mereka dikasih saus mentainya. Ini dari dimsum Nagi di area Bebedahan. Cek caption di bawah untuk nomor pemesanannya ya. Selamat mencoba. Tuh menarik ya, bisa dilihat sama teman-teman. Kalau saya kaji gitu ya dari video tersebut. Nah, di sini ada hook and then pain, gain, the gain, dan kemudian call to action. Hooknya seperti tadi mungkin ya. Hooknya ada dari 2 sisi menurut saya. Dilihat dari kata-kata ya mungkin di situ.
adalah dimsum mentai rekomendasi, dan juga di sini dimsumnya bukan hanya bisa dikonsumsi saja tapi bisa dijadikan sebagai hadiah ya. Ada hampers di situ, berarti dimsum hampers tuh hoaxnya. Dimsum mentai juga ada hampers gitu. Dari sisi video yang saya lihat di sini kan videonya bisa dilihat sama teman-teman, ini thumbnailnya sangat menarik sekali ya, menggugah selera gitu. Kalau misalnya kita mau jadi pengen makan nih, lapar kalau lihatnya, dan eye catching juga, memang Instagram seperti itu. Kemudian di sini ada pennya. Nah, memang kalau yang saya lihat tadi pennya itu nggak ada ya gitu, nggak ada masalah tuh dari konsumen, tidak disebutkan. Yang di highlight adalah gennya. Gennya apa? 90% dimsum itu dari daging ya isinya. Berarti 10% sisanya mungkin dari tadi yang disebutkan, bahkan gennya ada hint minyak wijen gitu ya. Terus kemudian ada bumbu yang memang khusus mentai, dan yang saya highlight adalah ada yang sisi unik ya, unique value proposition. Apa? Biasanya kalau dimsum itu kan dikukus ya pada umumnya. Kalau ini dimsumnya digoreng gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, mungkin ini bisa menjadi daya tarik yang luar biasa gitu. Nah, ini good banget. Call to action-nya terakhir itu adalah kalau mau beli ini berarti kunjungi dimsum nagih ya, dimsum.nagih Tasikmalaya. Lalu kemudian areanya apa? Di mana? Di Bebedahan, Cana Bebedahan, Kota Tasikmalaya. Atau misalkan cek caption, bisa pesan melalui nomor telepon. Kalau saya lihat di sini bisa teman-teman lihat. Terus kemudian kita lanjutkan ya. Ini ada otomatisasi pemasaran. Ini contohnya adalah WhatsApp auto reply. Biasanya kalau misalkan ada orang yang beriklan, klik di sini, saya klik, terus kemudian otomatis nulis ya, saya tertarik dengan produk ini. Di enter truk langsung keluar, kalau misalkan nulis itu, oh berarti akan muncul informasi apa aja. Bisa di setting di WhatsApp. Biasanya ini menggunakan WhatsApp bisnis ya, kalau dari sisi konsumen, dari sisi si pebisnis. Ini yang ke-8, yaitu pay per click. Cara untuk mengerahkan traffic ini hampir sama dengan SEM, tapi kalau misalkan ini hanya kita akan terkena biaya ketika ada orang yang mau mengklik link yang kita simpan di situ. Nah, kalau ini affiliate marketing, yaitu affiliate marketing ini yang hype saat ini juga, itu bermitra dengan layanan atau yang memang ini sudah banyak tersedia ya biasanya ya. Kayak di Shopee, bahkan yang awal tuh TikTok dulu ya, lalu kemudian mungkin sekarang udah ada di Shopee juga. Kita boleh memasarkan produk yang mereka tawarkan di toko mereka, lalu kemudian kita hanya mendapatkan komisi tertentu ya. Biasanya kalau menurut saya tergantung dari kategorinya. Kalau misalkan kayak laptop, gadget, itu biasanya 2-3%. Tapi kalau misalkan yang makanan dan lain sebagainya itu biasanya 10% ya. Nah, ini yang terakhir mungkin ya, influencer marketing. Ini juga sama ya, banyak kayak Shopee kolaborasi dengan Blackpink, dengan Ronaldo dan sebagainya, itu kan memakai influencer. Ternyata influencer marketing itu apa sih? Yaitu kolaborasi, singkatnya kolaborasi dengan apa? Dengan si tokoh berpengaruh. Untuk apa? Untuk memasarkan produk yang kita tawarkan atau merek yang kita tawarkan. Di sini ternyata influencer itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama nano influencer, yaitu yang dimana kayak followersnya masih kurang dari 10.000. Kemudian ada mikro. Kalau mikro itu di antara 10.000 sampai 100.000 followers. Sedangkan yang terakhir yaitu makro influencer, lebih dari 1 juta followers. Pak, boleh bertanya? Kita ketahui bahwasanya untuk sekarang itu untuk pembisnis skincare itu terus meningkat. Ya, lalu menurut Bapak untuk bisnis skincare itu lebih baik itu penggunaannya itu menggunakan micro influencer atau macro influencer? Ya. Oke. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, oke, good. Berkaitan dengan skincare, memang benar sekali di saat ini trennya kayak skincare ini sedang mengalami pertumbuhan ya setiap tahunnya gitu. Dan ini merupakan peluang yang luar biasa yang harus dinaikkan. Nah, pertanyaan apakah menggunakan mikro atau makro? Sebenarnya adalah tergantung dari tujuan dan kapasitas si brand skincare-nya. Yeah. Kalau misalkan brand skincare-nya ini merupakan masih bisnis yang baru, berarti kan otomatis ada anggaran yang harus dikeluarkan
Kalau mungkin menggunakan makro influencer 1 juta followers lebih, ini kan biayanya mahal. Mungkin sekali iklan aja bisa puluhan juta, mungkin bahkan ratusan juta ya. Tapi kalau misalnya bisnis baru, menurut saya akan cocok lebih menggunakan kayak mikro gitu ya, yang masih 10.000 followers sampai 100.000 followers, atau bahkan mungkin menggunakan nano. Walaupun tidak dibahas di sini, memang kalau mikro influencer di situ lebih baiknya adalah menggunakan soft selling. Berarti ketika teman-teman ingin dipromosikan oleh influencer yang memang sifatnya mikro, pastikan bahwa gaya bahasa pemasaran mereka itu dengan menggunakan cara yang soft selling gitu, agar ini mengena nih ke brand trust-nya, seperti itu mungkin. Nah, ini yang terakhir, teman-teman sudah menyimak tadi dari awal sampai akhir berkaitan dengan strategi digital marketing. Ini ada saya berikan case study, namanya GH Snack. GH Snack itu apa? Mungkin di sini ada beberapa yang nggak tahu. GH Snack itu adalah snack makanan ringan intinya ya. Nah, kalau terkenalnya sebenarnya GH Snack itu B2B, teman-teman. Kalau teman-teman tahu sejarahnya, GH Snack itu awalnya adalah ngejual milidi, yang dimana milidi ini bisa laku sampai ke Jepang ekspor. Dan kemudian anaknya Tony nih bikin brand namanya Kehel, dibuat gitu. Yang paling terkenal adalah milidi, dan luar biasa ternyata basrengnya juga ikut naik gitu ya. Dimana ini milidinya memang enak. Lalu kemudian Gehel gitu ya, Gehel ini menjual basreng, bakso goreng, dan cukup terkenal karena memang rasanya memang berbagai macam rasa ya. Yang paling terkenal itu pedas daun jeruk gitu. Jadi Gehel ini biasanya dia lebih renyah, dan menurut saya dari sisi bumbunya memang ya ada yang dikata-katakan oleh orang itu dari bumbunya lebih medok ya kalau bahasa Jawanya, kalau dibandingkan dengan yang lain. Tidak berminyak bahkan, dan itu memang luar biasa. Ini udah tersebar kemana aja, ke minimarket sudah ada, ke ini dan lain sebagainya sudah ada gitu ya. Nah, dengan case study ini, bayangkan kalau kalian adalah seorang marketers yang akan membuat konten marketing gitu ya di sini. Buatkan konsep yang tadi yang sudah saya ajarkan berkaitan dengan konten marketing dengan memperhatikan hook, pain, gain, dan call to action. Saya ingin kalian dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing kelompok sebanyak 4 orang. Oke, karena waktunya sudah habis di sini, dari beberapa kelompok ini ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kelompok kita tuh tadi udah diskusi, dan hasilnya kita bisa pakai konten promosi dengan hook kayak, pernah nggak sih kalian lagi di kosan, pengen nyemil, tapi pennya masuk, pennya kita bisa pakai, tapi cemilannya tuh standar aja, nggak kriuk melempem gitu. Nah, habis itu kasih solusi berupa gen, kayak kamu bisa nyoba nih produk Gehel, di mana produknya itu kriuk, pedesnya nampol. Nah, highlightnya, visualnya kita bisa pakai pas lagi gigit biar krek gitu. Terus nanti tambah call to action. Kayak sekarang nih kita lagi diskon 2% atau 5% atau berapapun itu. Terus cepet klik link di bio sebelum kehabisan. Mungkin itu sih, Pak. Wah, that's good. Wah, luar biasa. Jawabannya luar biasa ya. Berarti teman-teman menyimak dengan baik, dan memang apa yang Anda jelaskan ini luar biasa ya. Sudah berada pada poin yang memang pas ya. Nah, satu masukan dari saya berkaitan dengan emotional benefit dan functional benefit saya bahas. Masukan dari sisi psikologis gitu ya. Kayak misalkan kalau ditambahkan mungkin dengan makan itu ini mengingatkan nostalgia ke belakang dengan siapa. Kayak contoh yang paling konkret kalau menurut saya gitu. Kenapa kopi kenangan ini sangat terkenal? Karena memang ada emotional benefit yang dia berikan. Padahal cuma hanya dari sisi nama produk ya. Kenangan mantan. Oh, lamun ini kayak gimana gitu. Jadi teringat mantan orang nya bager pisan. Tapi nasi si eta mutusin saya gitu misalnya. Nah, gitu. Ada emotional benefit yang sebenarnya dimasukkan di situ. Nah, itu akan menambah dari sisi ininya ya. Nah, sekarang saya karena memang semuanya sudah selesai, jadi ya mudah-mudahan semoga pembelajaran ini menjadi inspirasi buat teman-teman untuk melakukan campaign marketing gitu ya. Ini bukan hanya di produk makanan saja, tetapi berlaku untuk produk yang lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya di sini.
Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.